Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah selalu kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan, seyogyanya kita selalu bersyukur. Maka kita meminta kepada Allah semoga dicurahkan di dalam jiwa wa, di dalam diri hawa untuk selalu bersyukur. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita kini surah Al-Imran ayat 108 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Surahul azim. Kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 108 balik, panggilan, seruan, ajakan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan sampai kamu ambil atau kamu cari bitonah, sahabat atau orang pilihan yang terdekat di luar selain bahagian darimu. Maksudnya kau adalah semacam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ambil orang yang kamu jadi kawan atau orang terdekat atau orang pilihan awak, yo nang diambil itu jangan di luar dari diri awak. Maka kalau secara garis global jangan orang di luar dari kelompok awak. Jangan sampai diambil orang Yahudi, Nasrani atau orang munafik sebagai teman, di mawa akan baca itu banyak tentang rahasia-rahasia awak. Nah, jadi istilahnya ko maminteh sebelum nanyui ko iyo kawak mencari kawan tampe wa curhat, tampe wa berbagi carito. Yo jangan sampai orang yang di luar dari kelompok awak, maksudnya kudulah di luar dari komunitas awak. Kalau dalam cakupan kecilnya, dapat ko kabaca itu awak, yo dari keluarga dekat awak lah.
Jadi kalau awak mencari kawan terdekat awak, yo ada semacam seleksi nih. Kalau awak baca itu tentang rahasia awak, sampai awak curhat, beko kadang-kadang dalam manusia ko berubah penganai rasio-rasio awak tu kemudian dijadikan alat untuk menjatuhkan diri awak. Berarti memang diatur tentang pergaulan kehidupan sosial awak. Soal bitonah ko kan bakti nama asal katanya adalah batunun, bitonah. Lawan dari naindak nyato. Kalau yang zahir kan nyato. Kalau nan bitonah ko adalah yang sifatnya batin, naindak banyak diketahui oleh orang banyak. Itu nang kawa pilih ka menjadi teman dake awak, tampe awak baca itu, tampe awak curhat, itu memang perlu diseleksi lah. Dipilih jangan sampai orang munafik lo, di muka awak yo cuma santiang bana, yo hebat bana, pokoknya yo bana-bana aja lah sadu awak dia babu aja, di belakang awak syanu ya otai kadang anuana kadang otai kematau masalah takah tulu kiro syanu tu nyo umbar lo ke orang banyak merusak kredibilitas awak, kemudian jatuh moral awak, kemudian bisa jadi itu menjadi ATM lo deh. Tahu ATM ATM ko piti tampe ambil piti. Curhat wakenya rasio awak tahu deh nyo. Kece. Cubalah. Kalau nak dan umuman dan viralan kau dan sebaran kau gempti lo. Kalau nak gempti dan sebaran. Kini kanlah banyak intimidasi seperti itu. Maka artinya untuk menjadikan sahabat terdekat, orang pilihan, memang awak kau butuh curhat, butuh baca itu secara psikologis awak butuh. Bahkan menurut para psikolog, menceritakan bahagian dari masalah awak atau menceritakan tentang cerita awak itu adalah kalau masalah lah umpamo pelong kalau hanya cerituan, atau menceritakan tentang sesuatu pengalaman-pengalamannya. Raso-raso ada semacam lapeh lah atau bahagia gitu. Tetapi ternyata diingin Allah Ta'ala sampai awak kabar cerita tu yang sifatnya rasio itu jangan sama orang-orang. Kalau dalam konteks baca itu ke orang munafik, di mungku awak yu aja, di mungku awak ibana dia abu-abu di belakang awak bisa jadi itu mereka peralat atau mereka perjualkan. Iblis itu kan kelebihannya kan dapat informasi dari langit. Itu nanyuan-nanyuan main sama dukun tuhong berhong dan beraden angkot yang angkoti dende. Lah nanyuan lah itu mainkan soal informasi dalam berbagai macam kajian-kajian teori ilmu sosial. Ternyata informasi yang didapatkan itu adalah sesuatu yang mahal. Tapi informasi tentang awak denyo, itu punya nilai. Informasi tak kata. Orang kan informasi bisa saja dijual, apalagi kalau bagian orang yang bertugas untuk mempublikasikan itu kan sesuatu yang bernilai. Ini cari informan yang dianggap kompeten, qualified, itu menjadi semacam punya nilai. Maka diingatkan di Allah Ta'ala di dalam pergaulan sosial awak, dalam konteks, memang awak kan perlu butuh tempat bercerita, berbagi informasi, ada teman dekat, ada sahabat. Sahabat tu kan istilahnya sampai orang yang mengerti awak dalam suka dan duka. Nyo hadir ketika awak dalam kondisi apapun.
Kan itu dalam pandangan awak. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan keseharian nan paling langka, nan paling susah ditemukan tu adalah sahabat yang menjaga kesetiaan, yang bisa dipercaya. Kau manusia, gua. Manusia kau kadang-kadang berubah. Apalagi dalam konteks politik. Kini bakawan, besok bisa jadi lawan. Sesudahnya berlawanan, sesudah tu bakawanan ya. Jadilah betul kecil orang tua awak termasuk adalah iyo mengkocon anak TK tu awaknya kok banci awak jam banci bana. Kok sayang awak jan sayang bana. Kalau bahasa anwe kok picayu awak jan membuka kasadue bana. Di ringgo-ringgo. Jadi mengkowe kok pai jan capek di ludahan. Kok manis jan capek di lulua. Iko kan semacam pembelajaran bagi awak. Tetap awak berhati-hati. Waspada awak. Kadang-kadang beko itu lo nak menjadi musuh awak. Kawan awak kalau nak menjadi musuh awak. Kawan mencari contohkan sudah. Mencari contohkan sudah. Mencari tuahkan manang. Itu kadok terjadi. Bahkan kecil orang nak menjadi musuh awak tu nak orang jauh-jauh lah. Tapi kadang-kadang orang dakik awak. Dan tahu lo rahsia awak. Mengko dingian dari kini. La tattakhidu bitanatan min dunikum. Jangan kamu memilih orang pilihan. Dalam tafsir dikatakan itu adalah orang pilihan di mana awak menengokkan. Jadi totla'uhum, menengokkan kau, mempacalian atau mengumbar atau menyampaikan sesuatu yang seyogyanya itu tidak perlu awak sampaikan karena berbentuk rahasia. Artinya, kalau lain diambil dari kalang keluarga awak, sampai awak baca itu setidaknya adalah tentunya malu dun sana itu malu inyo juo. Kalaupun yo sahabat awak, yo sahabat yang terdekat dalam artian salamuko dalam pergaulan awak ndak adolo terciderai do. Mancalia anu awak pergaulan beberapa kali le yang mana-mananya. Apalagi dalam konteks agama, dalam konteks keyakinan. Maka kalau supaya mantap kaji awak, mantap keyakinan awak, mantap agama awak, yo dapat bergaul dengan orang yang alim. Kemudian sampai awak baca itu berkeluh kesah dengan orang yang dekat dengan Allah. Makanya dikatakanlah seorang laki-laki itu pergaul tergantung dicaliak dari josiannya bergaul. Jadi istilahnya tu apa ya? Kalau nyo bergaul dengan orang-orang yang soleh, setidaknya tentu tabau lo nyo aura kesolehan itu. Kalau bagawe jo tukang saluang bahasa orang Minang, sakurang-kurangnya ada jo lah para pengaruhnya dapat kencong muncungnya. Bacara kayak no muncungnya dah. Atau bagawe jo orang mengalem yarum, sakurang-kurangnya dapat jo rembesan harum-harume. Jadi mengkonyo para lu awak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Salah satunya itu adalah membentuk diri awak. Jadi mengkonyo kalau awak mencari sahabat, mencari kawan, perhatikan dengan siapa dia berteman. Josianyo bagawa, josianyo bakawan, itu semacam salah satu referensi awak untuk menjadikan tampe awak bercerita. Jadi kalau dalam ilmu sosiologi itu ada namanya peer group, ada teman sebaya, kawan sama gadang, tampe awak. Kalau orang anu kan duduk di lapau, tetampe duduk di ma, tampe nyoba cerita. Karena kan
kebutuhan sosialnya seperti itu. Jadi dalam pergaulan anak-anak awak pun, ya memang tak lo bisa kita batasi, karena memang bergaul itu juga bahagian dari kebutuhan sosial mereka. Karena awak ko adalah zon politikon, awak ko makhluk sosial. Tapi yang kedinge adalah hati-hati di dalam memilih sahabat, dalam memilih kawan. Kalau kuliah awak di makos josianya kawan. Itunya membuat awak kok nyo nak boleh lo cacameh bana lo awak. Ana cacameh tu nak jadi saya tu nak boleh je kuliah sudah lah. Oh kau kuliah kau tu di makos kemudian kau apa ke kampus ajonda kau dalam tak lo kau jatuh lo kau tu jadi lah. Tapi setidaknya ada semacam rambu-rambu, ada arahan. Perhatikan dengan siapa. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Jadi perhatikan seseorang itu dia bergaulnya dengan siapa. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu mengingatkan kepada awak soal bitonah, soal sahabat sampai awak baca itu. Ada dua kelompok, ada bitonah di mana sahabat yang mendorong awak untuk melakukan kebaikan. Sahabat yang mengajak kepada yang baik, kemudian mendorong awak untuk melakukan kebaikan. Tapi ada lagi lain. Dan sahabat justru yang melakukan yang mungkar, majajak lo kepada melaksanakan yang mungkar itu. Maka yang maksum itu adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, selalu berdoa, lalu kemudian memohon kepada Allah bisa mendapatkan sahabat atau teman yang kemudian bisa mengarah atau mengajak kepada kebaikan. Itu masih kaitannya adalah dengan konteks pergaulan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau soal pergaulan muamalah, kalau pergaulan sosial kebangsaan itu silahkan saja. Tapi kalau bersifat yang substansi atau rahasia jangan itu dijadikan tampe awak baca itu lebih membatin atau yang bersifat rahasia. Karena la ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bosan-bosan untuk menghadirkan kekecewaan kepada awak. Jadi kalau kelompok-kelompok itu, katakanlah kalau dalam konteks ayat itu adalah masih ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka memang selalu saja untuk menggiring awak dalam melakukan sesuatu yang pada akhirnya awak kecewa, awak khawatir, awak susah, membuat awak susah ya. Oh mungkin di hadapan awak mungkin bahaswe elok-elok lah atau baik-baik, tapi di balik itu kadang-kadang membuat awak menyesal. Di kemudiannya awak menyesal. Jadi nyon akan pernah berhenti, tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah untuk terus melakukan pada akhirnya waktu menjadi rusak, menjadi binasa. Mungkin kalau bahasa kini ada ghazwul fikri nama, peperangan pemikiran. Kalau dulu memang perperangannya itu adalah angkat senjata atau fisik dan segala macamnya, kini salah satu pengaruhnya itu adalah pemikiran itu sendiri, diracuki, dipengaruhi. Intinya seperti itu. Pokoknya bawa nang kasusah, bawa nang kapunah, bawa nang kabinaso. Hati-hati ya kan iko peringatan, hati-hati. Karena memang disebutkan waddu ma'anitum. Mereka selalu berkeinginan, bercita-cita supaya kamu menjadi susah. Sampai kepada puncak atau titik kegelisahan atau dalam bentuk awak menjadi orang yang menderita. Karena pada akhirnya
Kalaulah awak terjebak di dalam permainan mereka, endingnya, akhirnya, target mereka itu adalah supaya awak itu menjadi orang yang menderita. Menderita bisa saja di dunia, menderita sampai di akhirat. Jadi bisa terjerumus awak. Itu konsep mempelajari soal agenda-agenda besar yang tanpa awak ketahui. Ketika awak bocorkan rahasia awak atau awak terlalu membuka kasadonyo, pada akhirnya nanti bisa jadi menghadirkan penyesalan. Jadi hati-hati awak, ndak kasado elo cari tua waktu disampaikan ke kawan ado nampak apalagi masalah rumah tangga, masalah keluarga. Oke, awak kamu menolong awak kirwe diambil pasangan awak kira. Ya mengko yo kecenya awak bercerita kenyo. Akhirnya ala contoh ke polisi cerita kenyo cerita lo kan pulai itulah samuan wale. Itu namun akhirnya menggolong kira. Jadi mangkonyo diingatkan di Allah Ta'ala bahwa kan banyak poinnya tadi. Pertama, jangan kamu memilih sahabat di luar diri kamu, di luar komunitasmu. Artinya adalah yang terdekat dari awak. Ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kedaerahan, atau prinsip yang utama itu adalah agama. Yang bisa mengarah awak, majak awak, mendorong awak untuk terus melakukan kebaikan. Karena di luar sana, di luar itu alum bisa awak percaya, karena memang pada akhirnya kalau seandainya kasadonya awak cari Tuhan, kau kadang awak ember aja, kau ember sesetek itu lama muncul awak kau kadang alah nujo kawan lama aja. Kan banyak orang ahli investigasi itu aduh caranya apa putar-putar nyoba tanya tekakoh lah awak lah anu sekali je alah terjebak lah anu kira direkam kemudian dijadikannya semacam alat berselindung awak ke Allah Ta'ala. Tuntung yo jangan sampai ember bana awak, hati-hati awak karena kadang-kadang itu yang kemudian menjatuhkan diri awak. Karena awak nak tahu kini ko dunia kini ko di mungku awak bersahabat, bukan berarti awak anti bergaul. Jangan sampai takut kasadue nak do orang ko nak kanu ko do nak bisa dipercaya kemudian lalu je rumah lain. Nak do dalam pergaulan sosial nak boleh lu menutupi pergaulan sosial awak. Tetapi memang hati-hati, memang di luar sana ada yang SMS. Senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu hati-hati awak. Itu ada di lingkungan awak. Mangkonyo dingean. Jangan sampai awak menyesal. Jangan sampai kemudian awak mendapatkan sesuatu yang membuat awak menderita. Menderita karena ulah awak sendiri juga. Padahal kau lah dingian. Jadi dipintih supaya jangan itu terjadi. Karena memang di luar sana la ya'lunakum khabala. Mereka tidak pernah berhenti, tidak akan pernah bosan-bosan membuat awak kecewa. Supaya endingnya itu awak kecewa. Waddu ma anittum, karena memang mereka berkeinginan bercerita awak supaya sampai di titik penderitaan. Kau di titik penderitaan itu SMS itu tadi. Nyo ingin tu bawa supaya nyo tu susah mencari awak tu senang. Tapi justru ketika awak menderita senang awak mencari susah. Oleh karena itu hati-hati. Karena kata Allah Ta'ala lanjutannya qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata, telah nampak, telah zahir ada unsur kemarahan, ada unsur kebencian, ada unsur permusuhan yang berasal dari mulut mereka. Karena mereka dasarnya itu banci ke awak, tapi di mungku awak ko yo bana mani adu na adu.
Mangkonyo dingian awak memang ada orang mampu acting. Dia ada pan awak koyo santiang bana nyo penyelamat lah bantu inyolo lah istilahnya tampe awak mengadu, tampe awak iko kiro-kiroe inyo menciptakan ketergantungan awak, tergantung awak aja nyo. Padahal di dalam hati mereka, di dalam diri mereka telah nampak ada unsur kepentingan. Ada kebencian sebenarnya, ada kemarahan sebenarnya, ada permusuhan di dalam diri mereka, tapi masih pandainya kemas, pandainya mungkui. Jadi mulut mulut manih jan terjerumus awakne. Mangkoe jan kasadoe dicari tuan ke mereka, termasuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mangkoe tiga itulah istilahnya awak berselindung kepada Allah, tertolong awak dari orang-orang kafir, dari orang musyrik, dari orang-orang munafik. Makanya ketika awak membuka-buka cerita yang sifatnya pribadi, yang sifatnya rahasia, dijaga. Karena wama tufi suduruhum akbar, apa yang tersembunyi di dalam dada mereka itu bahayanya lebih besar. Lain di mulut, lain di hati. Kalau nanti sembunyi di dalam dada mereka di dalam hati mereka, entahlahnya. Bahkan lebih besar agenda kepentingan mereka di balik itu. Mangkoe dingian supaya awak berhati-hati. Jan beko kudian nyo awak manyasa onde dakwa sangko awak kolah kayu elok bana nyo kiro nyo menjerumuskan. Itulah iblis. Dan Musa berbulu domba itu bilih. Ketika iblis itu menggoda Nabi Adam, kikiro cerita iblis. Sebagai penasehat kan, Adam, amboko lebih tua dari Adam. Ambo ko lebih senior. Kalau lah disabuin nan tua ko tentu percaya awak. Ambo lebih mengerti Adam. Ambo punya ilmu tentang seluk beluk di serugo ko. Oh iya ambo dulu makan kara kok kara itu. Kalau cerita-cerita seperti itu kan tertarik awak. Lalu kemudian nyo bersumpah lo demi Allah, nyo pakai lo narasi-narasi Tuhan, agamu ikulah lah semacam keyakinan. Nyo pakai kemasan cerita tentang Allah, lalu tentang pengalamannya, tentang posisinya, nyo yakinkan seperti itu. Nak dolai cerita je lah Adam kambo, nang ke Adam butuhkan. Oh kalau masalah khuldiko, ambo cerita ke Adam lah. Nang khuldiko arti dasarnya adalah kekal. Kalau awak makan, li paham Adam kok kekal secara definisi. Oh tu lo ya. Kikiro kalau awak mandangan model takatu nak terkesima awak deh. Tak manua itulah santilnya iblis ko mengemas. Nyo buat packagingnya kan. Nyo bungkui dengan cerita yang meyakinkan. Nabi Adam ketika mendengar cerita dari iblis ko memakai menyebut nama Tuhan, tentulah santiang bandar bunyi. Nyod iyo memang nanya cerita itu istilahnya kan rasional. Masuk akal iyo nyola dulu nyola tahu kok semacam akhirnya kironya musang babulu domba atau babulu ayam. Dan terjumus adalah awak. Mengkoe kan fa'azallahuma syaitanu anha. Yang mereka berdua Adam dan Hawa itu dijerumuskan oleh syaitan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran terjerumus. Beko. Kan banyak kasus-kasus di pengadilan, kasus-kasus sosial itu. Nak menyangko awak doh, ya itulah. Nak menyangko dek karena awak tidak berhati-hati. Lah Al-Quran lah mengian, tinggal dewa memaknai, tinggal dewa merenungkan, jangan sampai menyasa kudian. Jadi
bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh bisa membimbing awak, bisa majak awak untuk melakukan kebaikan, memotivasi awak untuk beribadah, sehingga itu takkan aja awak diri awak balik, ingat lo awak balik. Kalau lah takkan aja awak diri awak, ya sekurang-kurang terkoreksi diri awak bahwa awak ada salah, awak ada khilaf, ya awak bertobat awak kepada Allah Ta'ala, memohon ampun kepada Allah. Karena banyak di luar sana orang yang punya agenda-agenda yang merusak diri awak, merusak tatanan kehidupan masyarakat, dan merusak agama awak. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Kata Allah, sungguh telah kami terangkan, sungguh telah kami nyatakan bagimu tanda-tanda terhadap musuhmu, jika kamu masih bisa berpikir, jika kamu bisa mengakalinya. Kau kecil Allah Ta'ala in kuntum ta'qilun, jika kamu masih mempunyai tak, masih bisa mempunyai pikiran terkait dengan cerita-cerita pengalaman-pengalaman sebelumnya, lah disampaikan oleh Allah Ta'ala, lah disampaikan oleh Allah Ta'ala, telah kami terangkan, telah kami nyatakan, kau tandu-tandu kau bukti-bukti iko sejarah lah terjadi tak kau dulu, lah setasuo tak kau dulu, supaya jangan terjadi lo kawa. Jangan lakukan hal yang sama. Hati-hati. Makanya pendekatan agama, lalu kemudian mohon maaf kadang-kadang itulah kini ko duya kini ko Ada jo yang tak kai bilih tadi itu, nyo bahasa Tuhan nyo, tapi justru menjerumuskan. Maka jangan kamu mempercayakan sesuatu kepada orang yang kamu jadikan pilihan tempat kamu curhat tentang rahasia-rahasia yang kemudian mengkhawatirkan itu membahayakan dirimu. Mari kita jago diri kita, jago keluarga kita, supaya terhindar dari segala macam mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kita, pelihara keluarga kita, supaya terhindar dari azab neraka. Baik awak dalam pergaulan ketika hidup di dunia, maupun nanti jangan sampai awak masuk ke dalam neraka. Berdoa awak kepada Allah Ta'ala, semoga iman kita dikuatkan oleh Allah, kemudian keyakinan awak semakin teguh, kemudian amal kebaikan selalu kita kerajukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.